Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni Ritanti dan teman saya Diani Nurmaisyah, Sarah Adila Rahma, Yadagayon Diamuria Cindy, dan Sela Mutiara Madini akan mempresentasikan tentang penentuan kekuatan elektrolit. Abstrak, percobaan penentuan kekuatan elektrolit bertujuan untuk mempelajari dan mengukur kelarutan PaIO3 dua kali dalam larutan KCl dan menggunakan berbagai kelarutan ion. Menghitung kelarutan PaIO3 dua kali pada I sama dengan 0 dengan metode ekstrapolasi menghitung harga Y plus minus PaIO3 dua kali pada berbagai nilai I serta menguji penggunaan hukum pembatas Debye-Huckel. Percobaan ini menggunakan variasi konsentrasi larutan KCl yang diperoleh dari pengenceran larutan KCl 0,1 m. Larutan jenuh yang dihasilkan dititerasi dan dianalisis sehingga didapatkan nilai konsentrasi IO3- serta nilai kelarutan PaIO3 dua kali. Data yang dihasilkan disajikan dalam kurva yang menunjukkan hubungan log S sebagai fungsi akar I dan kurva log Y plus minus sebagai fungsi akar I. Dari kurva tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kelarutan akan naik dengan naiknya konsentrasi. Dari grafik plot S terhadap I diperoleh persamaan regresi linear untuk data 1, 2, dan 3 yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Perubahan kekuatan elektrolit karena penambahan elektrolit lain merupakan suatu cara untuk mengetahui hubungan kekuatan dan aktivitas ion. Pada kekuatan dan aktivitas ion berlaku hukum Debye-Huckel, di mana pengukuran konsentrasi larutan elektrolit yang sedikit larut harus tepat, serta nilai kelarutan dalam air sebaiknya berada pada batas kisaran hukum tersebut, yaitu kelarutan ion kurang dari 0,01 apabila elektrolit 1:1. Besarnya kekuatan ion dihitung berdasarkan banyaknya ion yang berada dalam larutan. Nilai I rendah dapat digunakan sebagai ukuran kelarutan yang dibatasi oleh kekuatan elektrolit dalam air murni. Menurut hukum Debye-Huckel, larutan yang memiliki kekuatan ion rendah, maka koefisien aktivitas rata-rata suatu elektrolit bermuatan Z positif dan Z negatif. Kekuatan larutan elektrolit berhubungan dengan kekuatan ion. Kelarutan meningkat apabila kekuatan ion juga meningkat. Hukum Debye-Huckel menyatakan bahwa log rata-rata koefisien ion merupakan fungsi linear dari akar kuadrat kekuatan ion dan slope-nya negatif, sedangkan koefisien aktivitas ion bergantung pada konsentrasi dan muatan ionnya. Nilai Y akan menurun apabila kekuatan ion semakin meningkat, maka nilai kelarutan atau KSP akan meningkat dengan adanya penambahan elektrolit yang memiliki ion yang berbeda. Selanjutnya adalah metode percobaan. Langkah kerja yang pertama yaitu memasukkan KCl ke dalam 7 tabung Erlenmeyer yang berbeda, kemudian ditambahkan dengan barium iodat dan dilakukan pemanasan dengan suhu 50 derajat Celcius. Kemudian memasukkan 1 ml larutan Ki dan dilakukan titrasi dengan natrium tiosulfat. Pada proses titrasi ditambahkan beberapa tetes larutan kanji dan dilanjutkan untuk mentitrasi hingga warna biru hitam menghilang. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan percobaan tersebut pada tabung yang lain. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut merupakan data pengamatan yang didapatkan pada percobaan pertama. Dengan hasil, grafik hubungan antara log S dengan akar L itu meningkat. Kemudian grafik hubungan antara log SO per S dengan akar L juga meningkat. Berikut merupakan data pengamatan yang didapatkan pada percobaan kedua, dan dengan hasil grafik hubungan antara log S dengan akar L meningkat, sedangkan grafik hubungan antara log SO per S dengan akar L itu menurun. Berikut merupakan data pengamatan yang didapatkan pada percobaan ketiga, dan dengan hasil grafik hubungan antara log S dengan akar L meningkat, sedangkan grafik hubungan antara log SO per S dengan akar L menurun. Pembahasan. Percobaan penentuan kekuatan elektrolit memiliki tujuan utama untuk menentukan besar kelarutan barium iodat dalam larutan KCl dengan menggunakan berbagai variasi konsentrasi. Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan ion dan aktivitas ion dapat dilihat dari perubahan kelarutan elektrolit yang sedikit larut dalam air. Dalam percobaan ini, yang dimaksud adalah kelarutan PaIO3 dua kali. Agar hukum Debye-Huckel dapat berlaku, konsentrasi barium iodat yang digunakan harus berada dalam konsentrasi yang rendah, yaitu kelarutan ion kurang dari 0,01. Terdapat variasi konsentrasi KCl yang digunakan. Variasi tersebut diperoleh dari pengenceran larutan KCl 0,1 molar. Reaksi yang terjadi pada saat titrasi adalah sebagai berikut. IO3- plus 8H plus 6H menjadi 3I3- plus 3H2O dan I3- plus
2S2O3- menjadi S4O6- plus 3 ini. Dengan adanya penambahan elektrolit lain yang bukan senama, dari hasil perhitungan akan diperoleh grafik hubungan akar L terhadap kelarutan. Dapat dilihat bahwa kelarutan akan naik dengan naiknya konsentrasi. Demikian juga sebaliknya, dari grafik log S terhadap diperoleh persamaan regresi linear. Untuk data 1 didapatkan regresi linear Y sama dengan 1,650 X min 1,125 yang sebanding dengan persamaan log S sama dengan 2A plus log SO dengan jalan ekstrapolasi. Diperoleh log S 1,125 dan konsentrasi 0,0749. Untuk data kedua, ekstrapolasi diperoleh log S min 2,672 dan kelarutan 2,128 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan data 3 diperoleh persamaan regresi linear Y 0,2327X plus 0,6757 yang sebanding dengan persamaan log S sama dengan 2AI plus log SO dengan jalan ekstrapolasi diperoleh log S 0,6757 dan kelarutan 4,7390. Simpulan dari percobaan ini yaitu bahwa kelarutan dari larutan elektrolit dipengaruhi oleh kekuatan ion, sedangkan untuk koefisien aktivitas ionik dipengaruhi oleh muatan ion di konsentrasinya. Dari dua hal tersebut didapatkan hubungan bahwa koefisien aktivitas ionik rata-rata akan meningkat dengan turunnya konsentrasi. Untuk daftar pustaka yang kami gunakan tertera sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.